Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk orang yang dikabul doanya oleh Allah. Sebelum Ramadan, kita bermohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allah kabulkan, dan kita sekarang berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk melakukan sesuatu yang mengundang Allah cinta kepada kita pada bulan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak untuk meraih keutamaan atas apa yang Allah janjikan pada bulan ini. Ikhwatul iman, dalam rangka memanfaatkan waktu itu, marilah kita mencoba untuk menelusuri apakah kita termasuk orang yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat. Kata Allah, ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Tentu mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ada di dalamnya, di mana kita termasuk mereka orang-orang yang bertakwa. Tetapi untuk sampai memastikan kita, apakah kita termasuk mereka atau bukan? Ikhwatul iman, mari kita coba telusuri apa yang diisyaratkan oleh Allah itu melalui indikatornya. Kemudian, kalau kita sudah ada, maka bersyukurlah kepada Allah. Pertahankanlah, bila perlu tingkatkan. Tapi kalau belum, maka sebelum terlambat. Bulan ini masih ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita tuntas sampai akhir bulan Ramadan. Dan karena itu, saya mengajak marilah kita memperhatikan apa yang Allah perhatikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan sekedar kamu hadapkan wajah kalian, wajah kamu kepada arah masyrik, timur, awal maghrib, atau barat. Bukan itu. Bukan sesuatu yang orang mungkin bisa melihat kita. Menghadap ke sana, menghadap ke sini, menghadap ke barat, menghadap ke timur. Tetapi ternyata yang harus lebih kita perhatikan di situ ada isyarat yang Allah SWT, ada indikator yang kalau kita ada, baru kita berhak untuk berbangga bahwa kita mungkin saja termasuk orang yang bertakwa. Setelah Allah menyatakan nafi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, Allah baru memberikan kepada kita kriteria. Kata Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin.
Kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Alkitab yang Allah turunkan, beriman kepada para nabi yang Allah utus. Ada kata iman di situ. Mari kita taruh dalam benak kita tentang iman. Dan iman itu adalah sesuatu yang tentunya berada, terhunjam di dalam hati kita. Lanjut kata Allah SWT, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakini wal masakina wabnas sabili wassailina wa fir riqab. Kata Allah SWT, dan ata yu'ti, yakni memberikan, menyampaikan, seolah-olah itu adalah amanah. Beda dengan kalimat yu'ati. Kalau Allah mengatakan yu'ati, maksudnya Allah yang memberi. Tapi kalau yu'ti, itu adalah Allah yang memberi, tapi kamu yang menyampaikan. Artinya adalah, apa yang kita miliki adalah sesungguhnya amanah dari Allah. Amanah ini bukan untuk kita belaka, tetapi kita sampaikan kepada orang-orang tertentu yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ada beberapa kata Allah. Yang pertama adalah yang disebut dengan zawil qurba. Yang kedua yang disebut dengan al-yatama. Zawil qurba adalah orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat, yang mempunyai silsilah nasab dengan kita, yang mereka perlu perhatian kita. Wal yatama, orang-orang yang perlu perhatian kita juga, karena mereka adalah orang yang kehilangan, orang yang menjadi tumpuan dalam hidupnya. Tentu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bapak-bapak mereka. Mereka masih kecil, mereka belum baligh, tetapi bapak mereka yang bertanggung jawab atas mereka, Allah panggil terlebih dahulu. Lanjut kata Allah, wal masakin. Wal masakin, jamak dari miskin, dan miskin adalah orang-orang yang belum beruntung, fuqara, butuh bantuan, butuh uluran tangan, orang yang lebih dahulu beruntung. Kemudian berikutnya, wabnas sabil. Bisa jadi mereka adalah bukan orang miskin, tetapi mereka melakukan perjalanan jauh, sekian lama, lalu bekal mereka habis. Bisa jadi kampung mereka sebetulnya termasuk orang yang cukup, atau bahkan mungkin kaya. Tetapi bisa jadi pada waktu dia di perjalanan kehabisan bekal itu. Akhirnya dia adalah memerlukan bantuan. Ibnus sabil. Orang itu berada di jalan ketaatan, di dalam kebaikan, mencari nafkah untuk keluarganya, dan seterusnya. Qadarullah orang itu kekurangan. Ibnus sabil berhak mendapatkan bantuan dan uluran tangan. Mereka orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Berikutnya adalah wassailin. Wassailin adalah orang-orang yang mereka meminta. Mereka karena butuhnya, maka kita juga harus perhatian pada mereka. Kemudian kita ulurkan tangan kepada mereka. Dan termasuk wafir riqab. Wafir riqab. Riqab yaitu raqabah. Raqabah yaitu leher. Artinya mereka terbelenggu. Mereka tertawan. Perlu pembebasan. Dan kalau saja pembebasan itu adalah memerlukan uang, dan uang itu bisa jadi tidak sedikit, karena itu perlu uluran tangan mereka orang yang mempunyai kelapangan. Ikhwatul iman, sekian orang. Semestinya bagi orang yang Allah berikan kelapangan, mereka peduli. Lihat, jangan melulu pandai menikmati nikmat Allah itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi pekalah terhadap lingkungannya, bisa jadi keluarganya,
bisa jadi orang yang terdekat dengan dia tinggalnya, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ibnus sabil, atau orang yang miskin, atau orang yang memang mereka itu adalah perlu, bahkan termasuk tadi orang yang sedang dibelenggu, perlu pembebasan, dan itu adalah perlu penebusan, dan itu tentu dengan harta. Ikhwatul iman, ini adalah kaitan sebetulnya dengan urusan finansial. Ingat bahwa kelapangan rezeki dari Allah itu adalah amanah. Bagi orang yang Allah uji dengan harta yang melimpah, dia dalam waktu yang sama harus pandai untuk menghisap mana yang harus dia nikmati dan mana yang merupakan bagian orang lain yang harus dia tunaikan. Ikhwatul iman, kita berpindah terlebih dahulu kepada apa yang Allah isyaratkan dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah. Wa aqamas shalah. Kita tahu bahwa salat adalah hak Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah, dan orang itu menegakkan salat, bukan mendirikan, bukan melaksanakan, menjalankan, mengerjakan, tapi wa aqama yuqimu iqamatan, artinya tegak, berdiri, betul-betul dia bisa jadi secara fisik ruku dan sujud. Tapi ingat, salat itu juga ada ruh di dalamnya, yaitu khusyuk. Dan ingat juga bahwa salat itu ada dampaknya. Dia harus ingat kepada Allah, dan dia harus tunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari salat itu, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi pada prinsipnya adalah salat itu adalah merupakan hak Allah. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang Allah akan hisab pada hari kiamat dari setiap hambanya adalah tentang salat. Apakah orang itu menunaikan hak Allah atau tidak? Salatkah orang itu? Nah, ini adalah kaitan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa ataz zakah. Sebetulnya kalau kita ingat dengan sebelumnya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala wa atal mala, sekarang wa ata az-zakah, sama sebetulnya, sama-sama ata. Mungkinkah ada bedanya? Ternyata kalau atal mala ala hubbihi, kata hubbihi itu ini yang merupakan pembeda dengan ataz zakah. Atal mala langsung kepada mal. Az-zakah tentu belum tentu mal. Zakah itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi taharah, menjadi bersih, nazahah, menjadi suci. Berarti atas zakah, tunaikanlah oleh kamu zakat, yang dengan zakat itu kamu akan menjadi bersih, menjadi suci. Mungkin suci hartanya, mungkin suci jiwanya. Suci hartanya karena dia telah membebaskan hartanya dari hak orang lain. Suci hatinya karena dia tidak termasuk orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang hirs, ambisius, orang yang tidak peduli. Dan ini adalah sungguh ayat ini sangat-sangat mendidik kita. Kata Allah, wa ataz zakah. Tunaikan oleh kamu zakat. Nah, jika kita ingin termasuk orang-orang yang bertakwa, maka kata Rasul, kata Allah SWT, wa ata az-zakah. Bukan hanya itu, kata Allah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mufun artinya adalah wafa. Wafa artinya adalah tepat, setia.
Bi'ahdihim dengan perjanjian mereka, dengan kesepakatan mereka, idza ahadu jika mereka mengikat janji, mengikat suatu kesepakatan. Bisa jadi kesepakatan itu adalah dengan orang lain, dengan lembaga, atau dengan sendirinya sendiri, bahwa dia adalah mengikat sesuatu sehingga dia yang tadinya sunnah jadi wajib, seperti misalnya nazar. Atau dengan orang lain, misalnya dengan kontrak kerja tentang suatu masalah. Intinya adalah ada suatu kesepakatan, perjanjian bersama untuk sama-sama tidak merugikan, sama-sama menguntungkan. Orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang setia terhadap apa yang menjadi kesepakatan mereka. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Kemudian Allah pun juga menyebutkan, kata Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ada kata sabar. Mereka adalah orang-orang sabar. Jadi, ikhwatul iman, marilah kita coba telusuri. Ada poin-poin penting yang kalau kita simpulkan sebetulnya, minimal ada 5 hal untuk seseorang layak disebut orang yang bertakwa. Pertama adalah iman. Iman adalah yang menjadi landasan, yang menjadi pokok, yang menjadi pangkal bagi semua yang sudah saya sebutkan. Kalau saja orang itu tidak ada iman, semua yang akan dia lakukannya nyaris tidak ada artinya. Imanlah sebetulnya menjadi pondasi, sehingga bangunan keislaman, keimanan yang ada pada dirinya menjadi bernilai. Yang kedua tadi kita sebutkan setelah iman adalah urusan hablum minallah, hablum minan nas. Seorang mukmin harus tahu tentang bahwa dia ada kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap Allah. Tapi dia juga adalah dalam hidup yang realistis, di mana dia harus perhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, sesama, bersama-sama hidup. Kita perlu hidup, mereka juga perlu hidup. Kalau kita sudah hidup, mungkin mereka butuh uluran tangan agar mereka hidup layak. Tadi disebutkan. Dan itu adalah terkait dengan finansial. Ada yang dia adalah terkait dengan kita harus menunaikan, ada terkait dengan keutamaan karena kita adalah orang yang bukan saja pandai menunaikan yang wajib, tetapi juga pandai dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Jadi kaitannya adalah dengan masalah bagaimana seorang mampu menunaikan amanah dari Allah berupa nikmat harta. Apakah menunaikan itu dalam bentuk yang wajib, yang disebut dengan zakat, ataukah orang itu menunaikan dalam bentuk anti binafsin ala hubbihi. Dia tatawuan, dia berikan kepada orang-orang yang berurut. Mana yang terdekat, namanya zawil qurba, mungkin berikutnya orang yang perlu bantuan, yaitu anak yatim, terus sampai dengan ibnus sabil, sampai dengan orang yang mereka butuh karena mereka terbelenggu, harus dengan bebasnya itu dengan tebusan. Atau hablum minan nasnya berkaitan dengan muamalah, bahwa hidup sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu orang lain. Dan ketika berkaitan, bekerja sama dengan orang lain, bisa jadi harus ada kesepakatan-kesepakatan di mana untuk supaya kita mendapatkan untung bersama, dia tidak untung, kita juga tidak rugi. Ya. Dia harus beruntung, tapi juga kita juga tidak rugi, atau sama-sama untung, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan, maka kita ada kesepakatan. Ikat satu perjanjian, tanda tangani suatu kesepakatan, dan kemudian
jangan ada di antara kita yang mengingkari sehingga akan terjadi kerugian. Mungkin satu pihak, apalagi dua belah pihak. Ikhwatul iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Tapi juga jangan lupa, ayat ini juga membicarakan tentang masalah bagaimana jiwa seseorang itu harus ditata. Namanya dhabtu an-nafs, yaitu pengendalian jiwa. Bisa jadi dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu adalah hasil jerih payah dia. Ngapain dia serahkan ke orang? Ngapain dia berikan ke orang? Dia yang sejak awal meraihnya dengan susah payah, dengan peras keringat dan banting tulang. Setelah terkumpul, kenapa diberikan kepada orang lain? Tentu pemikiran itu adalah tidak akan ada kalau kita beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya, jangankan harta, hidup kita yang memberi Allah. Kemampuan kita ini yang memberi Allah, bukan kita sendiri yang mengadakannya. Bagi orang yang beriman sadar betul tentang itu, dan karena itu dia kembalikan. Ya Allah, ini adalah amanah darimu, aku syukuri dan aku sampaikan. Apa yang engkau perintahkan aku lakukan, bahkan lebih dari itu, saya berusaha untuk dengan tatawu, dengan sukarela, saya berikan sebagai syukurku kepadamu. Ikhwatul iman, untuk itu perlu ada namanya dhabtun nafsi, sabar. Sabar menghadapi perintah Allah, sabar ketika diuji dengan harta, sabar ketika diuji dengan susah, sabar ketika dia menghadapi larangan Allah, supaya dia tidak mau mendekatinya. Ikhwatul iman, kalau kita kaitkan semua dengan bulan Ramadan, Ramadan ini mengajarkan kita beriman. Ramadan ini mengajarkan agar kita menambah kuantitas dan kualitas pendekatan diri kita kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, yang disebut dengan salat. Salat fardu tentu 5 waktu. Ada salat tambahan pada bulan Ramadan ini namanya qiyamu Ramadan, dan itu tidak gratis. Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang melakukan tarawih pada bulan Ramadan, maka orang itu akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ikhwatul iman, jadi ada kaitan semua ini dengan bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita untuk supaya kita mampu untuk menghisap harta kita, peduli kepada orang lain. Ramadan mengajari agar jiwa kita tertata, supaya apa yang kita mau belum tentu kita tunaikan. Itu namanya habsu an-nafsi. Habsu an-nafsi, pengendalian diri, itu disebut dengan as-sabru. Dengan Ramadan kita sebetulnya diajari dengan sabar. Karena itu Ramadan sebetulnya bisa disebut dengan syahru as-sabr. Betul itu adalah harta kita, betul itu adalah makanan kita, betul itu adalah istri kita, tapi pada siang hari haram. Kehendak kita harus diatur, dikendalikan oleh kita. 1 bulan penuh kita dilatih untuk itu. Subhanallah. Inilah isyarat Al-Quran yang memberikan kepada kita, kalau kita ingin termasuk mereka orang yang bertakwa, maka iman kita harus lebih baik dan meningkat. Maka kepedulian kita harus meningkat. Hablum minallah harus lebih baik. Hablum minannas harus lebih baik. Diri harus lebih baik. Itulah apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Ikhwatul iman, masih ada satu lagi. Ternyata Allah sebutkan ulaika humul muttaqun, bukan hanya di ayat ini, ada juga di ayat yang lain. Surat Az-Zumar ayat 33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Orang yang datang dengan kebenaran. Orang yang membenarkan kebenaran. Jadi ada 2 ya. Orang yang datang membawa kebenaran. Nah ini para ahli tafsir itu adalah berbeda-beda tafsirnya. Wa saddaqa bihi,
kebenaran tadi itu yang dibawa oleh orang yang membawa kebenaran ini, kemudian kebenaran itu dibenarkan. Tentang tafsir, para ulama ada beberapa ungkapan. Kata mereka, walladzi ja'a bisidqi, itu maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Betul. Karena Jibril adalah membawa kebenaran dari Allah untuk disampaikan kepada Rasul. Karena itu wasaddaqa bihi, orang yang membenarkan kebenaran itu siapa? Rasulullah. Karena itu di antara para ahli tafsir mengatakan bahwa mereka walladzi ja'a bisidqi itu maksudnya adalah Rasulullah. Betul, tidak salah. Tafsir kedua mengatakan bahwa walladzi ja'a bisidqi itu adalah ar-rasul. Walladzi, atau orang yang saddaqa bihi wa saddaqa bihi, orang yang membenarkan kebenaran itu adalah Abu Bakar. Betul. Karena begitulah keadaannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq. Kenapa? Karena dia membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasul, dia tidak pernah ragu. Diterimanya dan dibenarkannya. Mengatakan shadaq. Nah itu Siddiq. Jadi Rasul walladzi ja'a bisidqi shaddaqa bihi Abu Bakar, dan itu betul. Ada juga yang mengatakan katanya walladzi ja'a bisidqi itu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud wasaddaqa bihi adalah pengikutnya, sahabatnya, semua yang bukan sekedar Abu Bakar tapi para sahabatnya. Mereka adalah termasuk dalam ayat ini. Itu juga betul. Bahkan sebetulnya ikhwatul iman, kita juga orang yang tidak termasuk sahabat Rasul, kalau termasuk dalam ayat ini sebenarnya ada peluang di sini. Tetapi kalau kita rangkum semua, sebenarnya tidak ada pertentangan pemahaman semua itu. Karena sebenarnya yang membawa kebenaran dari Allah itu Jibril kepada Rasul. Dan itu betul, Rasul dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh para sahabat. Dan karena Al-Quran itu bukan hanya untuk para sahabat, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi juga adalah untuk kita sekalian, bahkan umat Muhammad sampai dengan hari kiamat, maka termasuk di dalamnya. Jadi sebenarnya, walladzi ja'a bisidqi itu saat ini adalah bisa jadi penerus para Rasul. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Berarti siapa sih yang mewarisi nabi? Dan mereka adalah para ulama, dan ulama itu diantara tugasnya adalah menyampaikan kebenaran yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka siapa saja dari umatnya yang membenarkan kebenaran yang disampaikan oleh para ulama penerus nabi itu sebenarnya masuk dalam ayat ini. Ikhwatul iman, jadi sebenarnya ayat ini bisa juga kita nikmati. Berarti kita punya peluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Siapa saja di antara kita yang membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh para tabi'un, yang dibawa oleh para tabi'u at-tabi'in, yang dibawa oleh para ulama, a'immah, mu'tabarun, sampai hari ini dan hari kiamat. Mereka orang yang memerankan apa yang diperankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kebenaran. Kemudian berikutnya adalah kita membenarkan kebenaran itu, kita berpeluang menjadi orang yang bertakwa. Apakah orang yang berada di barisan ulama, di barisan du'a, di barisan khutbah, muballihun, siapa saja yang menyampaikan kebenaran, ja'a bisidqi, kemanapun orang itu membawakan kebenaran kepada umat. Kemudian umatnya memerankan wasaddaqa bihi, apa saja yang dibawakan, apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh para ulama, oleh para muballigh, para khutbah, yang
pastinya adalah menyampaikan kebenaran yang berasal dari Allah, disampaikan oleh Jibril, disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama sampai sekarang, semua berpeluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, dua ayat ini, kalau kita ramu, sebenarnya adalah di mana peran kita. Kalau kita termasuk orang yang berperan, di mana kita sebagai individu, maka ayat Al-Baqarah ayat 177 itu menata dengan sedemikian rupa. Jika kaitannya dengan bahwa Islam adalah sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu risalah, dan setiap orang harus aktif melakukan suatu perubahan, melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf, dan nahi mungkar, maka sebetulnya surat Az-Zumar ayat 33 kaitannya. Keduanya adalah memberi peluang kepada kita untuk menjadikan bahwa kita semua adalah berhak menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Islam yang ada pada dirinya dan Islam yang harus tersebar kepada orang lain. Semua makna ini harus tercakup dan terangkum kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagai pribadi harus mampu untuk menata dirinya. Sebagai pribadi harus menanamkan imannya dengan kokoh, tumbuh dengan benar dan lurus. Kalau dia termasuk orang yang Allah berikan harta yang lapang, dia harus pandai untuk menghitung hartanya. Jangan sampai ada harta orang, lalu kemudian dia nikmati sehingga dia kotor. Bersihkan dengan zakat. Bersihkan kebakilan itu dengan kepedulian pada orang lain. Berbagilah kebahagiaan itu sebagaimana dia senang ketika mendapatkan kesenangan dan keluasan. Orang pun ingin hal yang sama. Dan karena itu, maka berbagilah. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba ila akhirih. Ikhwatul iman, sehingga mudah-mudahan kita bisa simpulkan bahwa dua ayat inilah yang harus kita pandai untuk menyelaminya, lalu kita masukkan ke dalam diri, lalu lakukan introspeksi setiap saat, kemudian berusaha untuk membiasakan diri, bahkan meningkatkannya. Jika setiap kita betul-betul dia berperan juga untuk membenarkan kebenaran yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah. Dia juga berusaha untuk agar orang lain juga sama dengan dirinya. Dia membenarkan kebenaran dari Allah. Bagaimana membuat orang lain juga sama seperti dia, membenarkan kebenaran itu. Sehingga semua kita menjadi orang yang sama, menjadi hamba Allah, menjadi mukmin, menjadi muslim. Jangan sampai ada kebaikan, kebenaran hanya melulu ada pada dirinya. Tidak. Seorang muslim hubbul khair. Bukan pada dirinya saja, tapi orang lain pula. Inilah Islam. Bukan urusan iman saja, bukan urusan harta saja, tapi semua adalah bagi orang yang bertakwa. Itu adalah menjadi khasnya. Tidak ada egois. Dia selalu menata dirinya, tetapi dia juga berusaha untuk selalu berusaha bagaimana menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa, sehingga kita akan diisyaratkan oleh Allah, ulaika humul muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.